Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang TWK Bahasa Indonesia. Kemarin ada request tentang pola kalimat, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini memang sesuatu hal yang harus kita pelajari ya, karena kita sebagai orang Indonesia harus paham bahasa Indonesia sebagai bentuk nasionalisme ya, karena ini identitas nasional, teman-teman ya. Nah, teman kita mempelajari dulu yang dasar ya. Jadi bagaimana pola kalimat dasar nanti teman-teman bisa membedakan itu subjek, predikat, objek, dan pelengkap serta keterangan ya pada kalimat. Nah, teman mungkin yang agak tricky itu adalah objek dan pelengkap ya di situ ya nanti. Nanti kita coba pelajari apa sih perbedaannya dan nanti supaya tidak terjebak pada soal-soal bahasa Indonesia ya teman. Oke teman, referensinya jelas ya. Ini Narabahasa sama Pijar Belajar ini sudah tidak ditanyakan lagi ya, sudah terpercaya ini untuk referensinya. Kita langsung nomor satu ya. Jadi di sini karena ini dasar teman kita pelajari untuk dasar-dasarnya dulu untuk kalimat-kalimat sederhana. Yang penting teman paham dulu ya apa itu subjek, kemudian bedanya objek sama pelengkap itu pada kalimat. Ini ada kalimat berikut yang tidak memiliki subjek adalah, oke teman ya, tidak memiliki subjek. Jadi teman subjek itu ini ya menandai pihak yang berperan sebagai pelaku. Ada pelaku gitu kan. Nah, subjek itu umumnya adalah kata benda atau nomina ya, bahasa bahasa ilmiahnya nomina gitu. Dan diletakkan sebelum unsur predikat teman-teman ya. Nah, atau kata kerja gitu kan. Jadi subjek itu bisa berupa klausa dan frasa gitu ya. Jadi nggak cuma satu kata gitu ya. Misal ayah, jadi tidak bisa dalam bentuk frasa begitu. Teman-teman yang perlu diketahui, karena kalimat itu ada kalimat aktif dan pasif, kalau subjeknya itu berupa kata benda, seperti benda mati gitu kan, itu umumnya pasif ya. Tapi kalau subjeknya itu orang, ya itu umumnya aktif gitu kan. Seperti Ani belajar di ruang tamu, ini kan aktif ya, teman. Tapi kalau buku ini benda mati di perpustakaan banyak dipinjam. Nah, maka ini menjadi pasif begitu. Sehingga teman, kalau sudah paham konsepnya ini, coba kita cek ya, di mana yang tidak memiliki subjek. Karena sebuah kalimat minimal itu ada subjek sama predikat, itu minimal ya. Ini sudah disebut dengan kalimat. Oke teman, kita cek nih ya, subjeknya untuk A, oh ini ada burung ya. Nah, ini subjeknya. Predikatnya pulang. Nah, oke, berarti sudah memenuhi kalimat ya. Kesarangnya di pohon ini kan keterangan ya. Kemudian nomor dua, yang B, hadirin ini sebagai subjek. Nah, bertepuk tangan ini adalah predikat. Oke, sudah minimal sudah ada subjek dan predikatnya. Kemudian nomor C, teman, untuk bisnis itu memerlukan modal yang cukup besar. Nah, ini cukup bertanya-tanya dengan ini ya. Karena ini tidak jelas siapa yang pelakunya ya, siapa yang memerlukan modal besar gitu kan. Nah, maka ini sebenarnya tidak punya subjek ya. Ini kan predikatnya ya, memerlukan. Tapi di sebelumnya tidak ada keterangan, tidak ada pelaku siapa yang butuh modal ini. Untuk bisnis itu kan keterangan sebenarnya ya, maka ini sebenarnya butuh subjek. Ini kalau misal mau dibuat subjek ya kata orang apa nama orang itu atau saya gitu ya, ini bisa ini diselipkan mungkin saya. Nah ini bisa menjadi subjek. Nah, maka yang C namanya nggak punya subjek. Yang D ini petani, namanya petani membajak minimal sudah punya subjek sama predikat. Yang E malam ini di kafe Andini sudah punya subjek sama sudah punya predikat merayakan. Nah, jadi yang C teman-teman ya itu yang nggak punya subjek. Untuk bisnis itu kan keterangan saja ya teman ya, keterangan cuman ditaruh di depan. Ini butuh subjek, bisa orang teman ya, orang atau saya kata ganti gitu. Paham tuh ya nomor satu, saya kira gampang nomor satu. Subjek sama predikat ini masih gampang ya. Teman-teman yang kedua kalimat berikut yang tidak memiliki predikat ya. Nah, teman predikat itu apa? Ringkas saja. Ini bagian yang bertugas sebagai penanda ya, penanda mengenai subjek. Subjeknya itu ngapain gitu ya. Nah, predikat sendiri itu bisa berupa kata kerja, bisa frase juga ya, kata sifat, juga frase sifat, frasa nominal,
numeralia sama preposisional. Contohnya teman ya, Pak Yudi sedang mencuci mobil. Nah, ini kan subjeknya Pak Yudi sedang mencuci. Nah, ini menjadi predikatnya. Yuni punya, nah, punya ya 10 buku. Ini predikatnya. Nah, teman, dari sini kita bisa menganalisis yang mana yang nggak punya predikat kan gitu ya. Oke, yang A ya, saya perlu. Nah, ini sudah punya subjek, sudah punya predikat. Ya, berarti nggak masalah yang A ya. Yang B, setiap siswa menyelesaikan tugas. Nah, ini ada subjek, sudah ada predikat. Subjek, predikat. Oke ya. Yang C, Ibu Wendy. Nah, ini sebagai subjek, memberi. Ya, ini memberi ya sebagai predikat. Memberiku. Nah, ku ini kan objeknya ya. Memberi saya kan sebenarnya. Memberi saya tiket konser. Gitu. Teman yang D, Abdul. Nah, ini sudah punya subjek, pergi. Nah, ini predikat. Pergi bersama Didi ke alun-alun siang ini. Jadi yang E teman ya, yang nggak punya predikat. Surat permohonan yang sudah ditandatangani itu. Nah teman, ini kan subjek semua ya, satu baris ini kan subjek semua. Jadi nggak punya predikat. Surat permohonan yang sudah ditandatangani itu mau diapain gitu kan? Ini kan sebuah frase yang dihubungkan dengan yang kan, nah, yang menerangkan surat permohonan tadi. Tapi ini nggak punya predikat. Apakah ini mau dikirim pos ataukah mau di scan atau mau di print gitu kan. Nah ini nggak punya predikat teman-teman ya, yang nggak punya penanda sebagai subjeknya, cuma subjek doang, nggak punya penandanya. Paham teman ya? Nomor 2 saya kira masih simpel, 1 dan 2. Nomor 3 teman, nah ini sekarang objek ya, perhatikan kalimat berikut ini. Ronaldo menendang bola dengan keras di lapangan. Objeknya apa teman di sini ya? Nah teman, objek itu unsur kalimat berupa pelengkap kalimat ya, yang melengkapi verba atau kata kerja. Jadi ada kata kerja terus diikuti objek biasanya. Nah, objek itu perannya sebagai sesuatu yang dikenai perbuatan ya, atau diuntungkan oleh perbuatan. Jadi subjeknya itu melakukan perbuatan apa, nah perbuatannya itu terhadap objek gitu teman-teman ya. Teman, yang perlu dipahami itu begini ya, predikat dengan verba aktif transitif ya. Aktif ya artinya ya seperti menendang gitu kan, menendang, melihat, nah gitu itu kan aktif transitif ya, akan diikuti oleh objek di belakangnya. Nah pada umumnya teman, objek berupa kata benda ya, maupun frasa kata benda. Contohnya begini teman, Diana sedang memasak air. Nah ini kan memasak ini sebagai verba aktif transitif teman ya. Kemudian Budi sedang mengerjakan ulangan matematika, ini juga ya, mengerjakan juga termasuk verba aktif transitif. Karena kalau tidak diikuti objek ulangan matematika, ini tidak lengkap, tidak, maknanya tidak jelas. Budi sedang mengerjakan, ya, apa yang dikerjakan gitu kan. Nah ini yang dimaksud dengan verba aktif transitif teman. Sehingga teman jelas ya, untuk objek ini ditandai ya setelah setelah verba ya aktif gitu kan. Nah, ini verbanya kan menendang gitu kan. Nah ini kan Ronaldo itu sebagai subjek, menendang itu sebagai predikat ya, predikatnya verba, ini objeknya, dengan keras ini keterangan ya, ini keterangan keterangan cara, dengan keras di lapangan ini keterangan tempat. Nah, saya kira dengan begini bisa jelas teman ya untuk objek. Untuk objeknya adalah bola ya, karena bola ini dikenai dikenai apa? Dikenai perlakuan menendang gitu ya. Dan menendang ini termasuk verba aktif transitif, maka harus diikuti oleh objek. Oke teman-teman, yang ingin persiapan lebih jauh lagi untuk tes CPNS tahun ini, teman-teman bisa mengunjungi Bimbel Ayu CPNS, link ada di deskripsi. Teman-teman di sini akan mendapatkan banyak sekali fasilitas, ada tryout, teman-teman sini bisa diklik, ada tryout SKD maupun tryout SKB. Nah teman, tryoutnya sudah ada bawahnya ya, ada premium sama platinum, sudah hampir 30-an lebih di sini ya. Nah kemudian kamu juga bisa ada latihan ya, latihan soal isinya lebih sedikit gitu ya. Nah, 10 sampai 15 soal. Nah, ini juga ada TWK, TU dan TKP. Nah, teman lengkap ya, teman ada tryout, ada latihan. Kemudian teman juga bisa ada materinya, materi SKD-nya ya. Nah, ada materi teks, juga ada materi video. Materi teksnya ada rangkuman, ada TWK, TU sama TKP.
Kemudian teman-teman juga di sini ada materi video gitu kan. Nah, ada video-video pembelajaran, teman bisa nanti cek. Nah, kemudian jangan lupa teman, nanti kalau mau membeli itu ya ada paket premium sama platinum gitu ya, teman. Nah, di sini klik beli paket, pilih teman ya, nanti paket belajar SKD ataupun SKB. Nah, teman, paket belajarnya ada yang premium sama platinum ya. Nah, ini sudah lengkap isinya, teman. Ada sistem CAT, kunci pembahasan dan tutorial lengkap. Kemudian materinya update ya. Kemudian nanti teman kalau yang platinum bisa lebih lengkap lagi. Ada analisa waktu pekerjaan, kemudian video dan kalkulator TIU dan sebagainya. Nah, teman nanti jangan lupa waktu membeli paket apapun ya, bisa platinum atau premium, nanti teman masukkan kode promo ya. Nah, ini langsung aja beli paket sekarang begitu, kemudian pilih pilih lembar pakai apa gitu ya, BNI misalnya. Selanjutnya, nah teman di bagian sini ya, jangan lupa dimasukkan kode promonya BERASN ya. Kalau teman masukkan kode BERASN, nanti bisa dapat potongan lebih banyak lagi gitu kan. Nah, ini potongan 10.000, ada yang 20.000, ada yang macam-macam teman-teman ya. Ini yang platinum ya, yang premium beda lagi gitu kan. Yang penting teman dapat potongan lebih murah begitu teman ya ketika masukkan kode promo BERASN. Nah, teman-teman ya, jadi untuk menuju website Ayo CPNS Bimbel ini silahkan langsung klik di deskripsi dan jangan lupa untuk masukkan kode promonya BERASN setiap pembelian paket apapun. Ayo, silahkan dicoba. Lalu teman yang nomor 3 tentang objek. Nah, yang masalah ini teman-teman kadang yang masih bingung itu membedakan objek dengan pelengkap. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Coba ada kalimat di bawah ini ya, anak-anak bermain boneka Teddy di teras rumah. Nah, teman kata boneka Teddy pada kalimat tersebut menduduki jabatan apa teman-teman? Nah, teman mungkin sekilas teman akan menjawab objek ya, karena kan boneka Teddy ini kan ya kata benda gitu kan, dan diletakkan setelah predikat. Nah, teman-teman kalau kalau bisanya tidak cermat akan menjawab ini adalah objek. Tapi teman harus hati-hati ya, bedakan objek dan pelengkap. Ya, kalau objek tadi kan didahului oleh verba aktif transitif kan. Tapi kalau pelengkap ini didahului oleh verba tak transitif. Ya, ya artinya kayak bermain dan mandi gitu kan, makan, minum itu kan tidak perlu diikuti objek kan sudah punya makna ya. Ayah mandi gitu kan. Nah, ya udah selesai ayah mandi gitu kan. Berarti kan verbanya tak transitif gitu kan. Nah, teman jangan khawatir verba tak transitif itu kan diikuti pelengkap. Tapi untuk menandai biasanya begini teman ya. Pelengkap itu berdampingan dengan predikat berimbuhan beran, ter, ber, berkan dan beberapa kata lainnya ya, seperti berdasarkan, merupakan, menjadi, adalah gitu. Nah, teman contoh ini ya, Andi bersepeda keliling kota. Nah, Andi bersepeda ini tanpa keliling kota pun kan sudah bisa dimaknai gitu kan. Andi bersepeda, ya udah dia bersepeda gitu kan. Budi merupakan anak sulung. Nah, ini kalau kalau ini merupakan ini anak sulung ini nggak ada, merupakannya juga juga tidak kurang lengkap teman-teman ya. Ketika adalah seorang perawat, maka ketiganya ini sebagai pelengkap. Teman-teman untuk tipsnya ya, membedakan objek dan pelengkap itu begini ya. Nah, ubahlah kalimat aktif itu menjadi pasif atau sebaliknya ya. Kalau dalam kalimat pasif, objek bisa berubah menjadi subjek, sedangkan pelengkap tidak. Ya, kalau sebuah kalimat dipasifkan dan objeknya itu ya bisa menjadi subjek, maka itu objek ya. Tapi kalau pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek ya. Maksudnya begini teman ya. Andi bersepeda keliling kota. Nah, misal keliling kota ini kita jadikan objek kan nggak bisa dipasifkan tuh ini. Keliling kota dibersepedakan Andi kan nggak bisa ya. Nah, begitu teman. Makanya keliling kota ini bukan objek. Ya, ya ini ya pelengkap ya. Seperti ini, Budi merupakan anak sulung ya. Anak sulung dimerupakan Budi. Nah, kan nggak bisa ya. Sama dengan seorang perawat diadalahkan Kartika loh. Nggak bisa kan? Nah, paham teman ya untuk konsep pelengkap sama objek ya bisa membedakan. Ini aja teman tipsnya ya. Coba dibaliknya, dipasifkan kalimatnya itu. Kalau punya makna berarti dia objek.
Iya, berarti tapi kalau nggak punya makna, nah berarti dia pelengkap. Nah, teman-teman harus ngecek ini berarti. Ya, anak-anak, ini kan jelas nih subjek ya. Nah, ini bermain jelas predikat. Yang masalah ini, boneka Teddy ini apakah objek, apakah pelengkap gitu ya, yang masalah. Nah, kalau di teras rumah jelas keterangan ya, keterangan tempat di sini teman-teman. Nah, cara ngeceknya dipasifkan saja teman-teman ya. Coba kita pasifkan ya. Boneka Teddy dibermainkan anak-anak loh. Masuk nggak untuk secara kalimatnya? Nggak masuk kan? Masa boneka tadi dibermainkan anak-anak? Kecuali anak-anak, kalimatnya begini, anak-anak memainkan boneka Teddy di teras rumah. Nah, kalau memainkan bisa dipasifkan ya, boneka Teddy dimainkan anak-anak di teras rumah. Tapi kan ini dan ini pun sudah memenuhi ini ya, beran loh ini. Nah, beran. Oh, bukan beran ya, ber saja ya. Nah, ini ber saja. Kalau ada imbuhan nah itu biasanya diikuti oleh pelengkap namanya bermain ya, apalagi bersenda gurau ya, bercanda gitu. Begitu tuh ya, kalau diikuti berarti ini pelengkap setelahnya ya, dan bukan objek ya. Ngeceknya pun kalau dipasifkan tidak membentuk kalimat yang bagus teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah pelengkap teman ya. Nah, pelengkap pelengkap tadi sebagai pelengkap bukan objek. Jadi jangan terkecoh teman ya. Ini wis ngeceknya ya, cara ngecek pelengkap sama objek dan perbedaannya. Semoga bisa paham teman ya, bedanya pelengkap sama objek. Nomor 5 teman. Nah, sekarang ya ini masih tentang pelengkap ya. Perhatikan kalimat berikut ini, hari ini menganggap anaknya boneka yang lucu ya. Kalimat tersebut menggunakan pola apa? Nah, teman, ini yang perlu kita cek pelengkapnya ya. Jadi pelengkap itu ternyata bisa didatangkan setelah objek yang memiliki verba transitif, teman ya. Ingat tadi ya, kalau pelengkap itu kan berarti tadi diikuti oleh kata-kata yang berawalan gitu kan, ter, ataupun kalau dibalik itu tidak punya arti ya. Tetapi ternyata untuk beberapa atau ya untuk ketika setelah predikat itu diikuti oleh objek ya. Nah, dan setelah objek itu ada objek lagi, maka objek setelah objek itu tadi namanya pelengkap teman-teman ya. Gitu ya. Jadi teman, objek pelengkap itu bisa berada di belakang objek ya. Nah, jika predikatnya berupa verba transitif ya, bukan yang berter tadi ya, tapi Nah, contohnya nih ya, saya membelikan ayah ikat pinggang. Ini kan saya sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, ayah ini kan objek ya. Nah, ini pelengkap teman, ikat pinggang itu pelengkap. Karena setelah subjek ada predikat, ada objek kan. Nah, setelah objek ada pelengkap. Nah, ini kan diawali oleh membelikan. Ini kan verba transitif ya. Jadi tidak selalu verba tak transitif pelengkap itu. Tapi kalau diikuti verba tak transitif, pasti setelahnya ada pelengkap ya, setelahnya pas. Tapi kalau teman ini ada verba transitif, diikuti objek dulu, baru diikuti pelengkap. Begitu teman ya. Contohnya ini juga, saya memesankan ya, memesankan predikat, dia memesankan saya. Nah, ini objeknya taksi, ini pelengkapnya teman berarti. Nah, begitu ya. Ada objek dulu ya, ada objek dulu baru pelengkap. Kalau verbanya transitif. Begitu teman. Jadi ini menjadi jelas dipahami hari ini sebagai subjek menganggap ini predikat verbanya transitif ya, ya, berawalan Karena di sini ada anaknya ini sebagai objek, maka boneka yang lucu ini adalah pelengkap teman-teman gitu loh ya. Berarti SPO pelengkap. Mana ini ada nggak O yang D? Nah, paham teman-teman ya? Jadi ya mungkin teman-teman ya bisa nanti bisa membedakan ya objek sama pelengkap ini cukup tricky kalau objek dan pelengkap. Kalau yang lainnya saya kira gampang ya. Oke, nomor 6 sekarang teman. Nah, kalimat berikut yang berpola keterangan subjek predikat adalah, nah ini KSP ya teman-teman ya. Nah, ini keterangan teman ya, terakhir keterangan ini saya kira tidak terlalu ada trikinya ya. Ya gampang, artinya dia adalah meluaskan isi kalimat gitu aja ya. Nah, keterangan benda, keterangan cara, dan macam-macam ya. Nah, teman keterangan ini letaknya di mana-mana ya, ada di mana-mana nih.
bisa dimasukkan sesudah predikat, objek, pelengkap, serta di bagian awal kalimat juga bisa. Gitu kan. Nah, keterangan itu bisa ada jenis ya, ada keterangan waktu, tempat, alat, dan lain-lain ya, cara, dan sebagainya. Contohnya ini ya, kakak sedang pergi les. Ini kan sebenarnya titik kan cukup, tapi untuk meluaskan kalimat ditambahi ke pusat kota. Budi sedang memanen sayur, titik kan cukup ya, tapi untuk meluaskan ditambah di pagi hari. Nah, begitu teman ya, gampang kalau keterangan. Tapi teman perlu ngecek ya, mana yang polanya KSP, ya, keterangan subjek predikat. Sejak tadi mereka berbicara. Nah, ini kan sejak dari pagi adalah keterangan teman ya. Ini keterangan waktu begitu. Mereka ini subjek berbicara ya, ini predikat. Nah, berbicara kan karena berawalan ber, maka itu adalah verba tak transitif, teman ya. Ini mereka berbicara. Ya. Belum bisa ketemu ya, yang A jawabannya teman ya. Coba yang cek yang B ya. Olahraga bulu tangkis, nah ini sebagai subjek ya, masih dianak cirikan. Oke, ini predikat ya. Berarti nggak punya keterangan di sini. Setiap pagi kakek menyeduh kopi. Nah ini setiap pagi sebagai keterangan waktu, kakek ini sebagai subjek, menyeduh lah, ya berarti verba aktif, transitif, predikat. Nah kopi berarti ini objek, bukan pelengkap, ya, karena menyeduh ya, berawalan verba aktif, transitif. Berarti hampir benar teman ini, cuman ketambahan kopi ya. Karena kalau setiap kali kakek menyeduh saja itu kurang lengkap ya. Apa yang dia seduh gitu. Kalau berbicara ya sudah jelas ini berbicara gitu ya. Yang D, Pak Bedu memeriksakan sakitnya ke dokter ya. Ini Pak Bedu ini sebagai subjek, memeriksakan ini predikat, sakitnya ini objek ya. Nah, ini ke dokter ini keterangan ya. Nah, keterangan tempat mungkin ya, atau keterangan ya dokter itu sebagai tempat. SPO ya. Nah, berarti kurang nggak sesuai dengan yang diminta. Ibu subjek membeli predikat buah dan sayur nih objek ya, karena membeli ya, berarti verba aktif transitif di pasar, keterangan lain lengkap SPOK ya teman. Karena kalau ibu membeli tok, apa yang dia dibeli nggak jelas ya, maka ini buah dan sayur sebagai objek. Nah, gitu teman ya. Dibalik pun buah dan sayur dibeli oleh ibu, nah berarti buah dan sayur sebagai objek. Tapi kalau mana? Oh ya, ini nggak ada ya, semuanya objek ini. Kopi diseduh oleh kakek. Nah, berarti kopi jelas objek. Tidak ada yang pelengkap di sini, teman ya. Oke, paham teman ya? Untuk nomor 6 tentang keterangan dan juga gabungan tentang subjek, predikat, dan pelengkap. Sehingga teman nanti kalau ketemu soal modelan begini ya, kita mencari kalimat yang sepola dengan kalimat yang diberikan, kita sudah bisa ya. Bisa memahami apa itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Andi mempelajari bahasa Inggris selama 3 tahun ini jelas teman ya. Andi ini sebagai subjek, mempelajari ini predikat. Nah, mempelajari adalah verba transitif ya, berawalan me dan harus punya objek. Karena kalau mempelajari saja ini nggak jelas apa yang dipelajari ya. Nah, kalau teman ini verbanya transitif, aktif ya, maka ini objek. Ya, selama 3 tahun ini keterangan waktu. Nah, teman ini ngeceknya pun kenapa bahasa Inggris objek bisa dibalik ya. Bahasa Inggris dipelajari oleh Andi. Nah, punya makna toh, berarti dia objek. Kecuali dia nggak punya makna, nah, berarti dia pelengkap. Gitu. Dan maka kita harus mencari yang SPOK ya. Nah, SPOK keterangan waktu. Oke, kita cek Pak Jeki ini subjek berdagang. Nah, ini teman predikat buah-buahan. Nah, ini teman harus hati-hati, buah-buahan ini sebagai apa? Pelengkap atau objek gitu loh ya. Nah, karena ini berdagang, berawalan dan kita cek kita pasifkan ya, buah-buahan diberdagangkan Pak Jeki. Nah, kayak aneh nggak aneh kan? Nah, maka ini buah-buahan ini sebagai pelengkap teman, bukan objek loh ya. Nah, ini sudah tadi teman ya. Nah, ini keterangan tempat ya, kayak berdagang teman ya, berawalan dan kalau dipasifkan itu tidak tidak apa tidak tidak enak dengar ya katanya. Tidak membentuk kalimat yang utuh gitu benar, tidak membentuk kalimat yang punya makna gitu. Nah, teman, kemudian kecuali ya yang A ini ya, kecuali Pak Jaki memperdagangkan. Nah, apa memperdagangkan buah-buahan, baru dia sebagai objek buah-buahnya karena bisa dipasifkan ya. Buah-buahan diperdagangkan. Nah, kalau ini kan ya, berdagang, berarti tidak bisa ya. Dan yang B, para siswa subjek berdoa berlagi ya, predikat dengan khusyuk. Ini keterangan cara. Nah, itu teman ya.
berdoa, berdagang ini sama-sama verba tak transitif ya. Karena ya sebenarnya nggak butuh objek ya, nggak butuh objek untuk punya makna ya. Ini prasisa berdoa saja kan sudah punya makna itu ya. Nah, ya udah berdoa begini gitu ya. Nah, dengan khusyuk keterangan cara. Halimah subjek, menana predikat, nasi ini objek tadi malam, keterangan waktu. Jawaban yang C teman ya. Oke, yang C. Anak itu subjek menangis. Nah, ini predikat. Nah, di pangkuan ibunya. Ya, ini keterangan tempat. Nah, ini teman predikatnya itu adalah verba tak transitif ya, menangis, nggak perlu objek ya. Kemudian Andika subjek bernyanyi berlagi, bernyanyi predikat lagu rock. Nah, itu lagu rock ini sebagai apa? Kalau ada bernyanyi berarti sebagai pelengkap ya. Kecuali Andika menyanyi gitu ya. Nah, menyanyi lagu rock gitu. Nah, lagu rock dinyanyikan Andika. Kalau bernyanyi sudah jelas ini diikuti oleh pelengkap. Di depan kelas ini keterangan tempat. Nah, begitu teman ya. Jadi sudah jelas ya tentang objek dan pelengkap ya bedanya. Nah, nanti banyak latihan soal supaya lebih tahu lagi membedakan yang objek dan pelengkap. Nah, teman-teman ini masih kalimat sederhana loh ya, belum majemuk ya, belum yang panjang-panjang. Nanti kita bahas lagi yang kalimat-kalimat panjang dan pola kalimatnya. Jadi teman ya ini masih dasar, teman-teman harus paham dulu ya. Dasar paham dulu baru nanti menuju yang sulit-sulit gitu kan. Nah, ini dulu pelajari dengan baik, teman-teman ya. Unsur pembentuk kalimat sehingga nanti teman bisa memahami kalimat dan syukur-syukur bisa menulis dengan baik gitu ya. Jadi penulis gitu kan, penulis buku gitu. Inilah kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe channel BRSN subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang pembahasan soal CPNS maupun P3K tes tahun ini yang semakin dekat ya teman-teman awal. Saya Giri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.